Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 1. Ilah Hairunisa, 2. Hairun Anissa Septianti, 3. Leli Indriani, 4. Lelat Nur Deva, 5. Indah Alfia Rohmatin, dan 6. Maulita Sekar Arum. Di sini kami akan membahas tentang protein dalam bahan makanan. Pengertian protein. Protein adalah sumber asam amino yang mengandung unsur karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen yang tidak dimiliki oleh lemak atau karbohidrat. Dalam protein sendiri terdiri atas protein struktural dan protein inti. Tingkat kelarutan protein tergantung pada struktur dan fungsi. Komposisi rata-rata unsur kimia yang terdapat dalam protein adalah karbon 55%, hidrogen 7%, oksigen 23%, nitrogen 16%, sulfur 1%, dan kurang dari 1% fosfor. Unsur nitrogen adalah unsur utama protein karena terdapat di dalam semua protein, akan tetapi tidak terdapat pada karbohidrat dan lemak. Protein bagi tubuh berfungsi untuk perbaikan semua jaringan di dalam tubuh, termasuk darah, enzim, hormon, kulit, rambut, dan kuku. Protein pembentukan hormon untuk pertumbuhan dan mengganti jaringan yang rusak, perkembangan seks, dan metabolisme. Protein juga berguna untuk melindungi supaya keseimbangan asam dan basa di dalam darah dan jaringan terpelihara. Selain itu, juga mengatur keseimbangan air di dalam tubuh. Dilanjut oleh Ilya. Struktur protein. Struktur protein terdiri dari 1. Struktur primer. Struktur primer sifatnya tidak stabil, tidak terpengaruh pH dan pelarut. Rantai pendek dari asam amino dan dianggap porus. Atom CHN terletak pada satu bidang datar. 2. Struktur sekunder. Struktur sekunder terbentuk karena ikatan hidrogen. Bentuknya spiral. 3. Struktur tersier. Struktur tersier terbentuk oleh interaksi antara gugus samping R dari asam-asam amino. 4. Struktur kuarter. Struktur kuarter terbentuk jika adanya subunit protein dari struktur tersier saling berinteraksi. Komponen penyusun protein. Asam amino. Asam amino adalah senyawa yang tersusun atas gugus karboksil, COOH, gugus amino, NH2, atom hidrogen, dan gugus R, rantai cabang. Dalam bentuk larutan, asam amino bersifat amfoterik. Yang membedakan asam amino satu sama lain adalah rantai cabang dan gugus R-nya. Struktur asam amino. Struktur asam amino dapat dilihat pada gambar berikut. Sumber makanan protein ada dua, protein nabati dan protein hewani. Protein nabati diperoleh dari yang pertama ada kedelai, contohnya tahu dan tempe. Kedua, kacang-kacangan, seperti kacang polong, kacang tanah, kacang kedelai, dan lain-lain. Ketiga, sayuran. Banyak sayuran yang berwarna hijau mengandung protein. Sumber makanan selanjutnya ada protein hewani, seperti ikan, daging, telur, ayam, dan lain sebagainya. Jenis asam amino berdasarkan asam esensial dan tidaknya. Yang pertama ada asam amino esensial atau indispensable amino acid, yaitu asam amino yang tidak dapat disintesis oleh tubuh, harus diperoleh dari luar berupa makanan. Yang kedua ada asam amino non-esensial atau dispensable amino acid, yaitu asam amino yang dapat disintesis di dalam tubuh dari suplai nitrogen. Yang ketiga ada asam amino semi-esensial atau conditionally esensial, yaitu asam amino yang pada kondisi tertentu tidak dapat dibentuk oleh tubuh. Contoh asam amino. Yang pertama asam amino esensial. Contohnya histidin, lisin, leusin, isoleusin, metionin, valin, treonin, fenilalanin, triptofan. Yang kedua contoh asam amino non-esensial. Ada alanin, arginin, asparagin, asam aspartat,
asam glutamat, glutamin, glisin, serin, prolin, sistein, tirosin. Ketiga, asam amino semi esensial. Contohnya arginin, glutamin, sistein, tirosin. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Maulita. Jenis asam amino berdasarkan gugus R atau rantai sampingnya. 1. Asam amino polar memiliki gugus R yang tidak bermuatan, senyawanya serin, treonin, sistein, metionin, asparagin, dan glutamin. Bersifat hidrofilik atau mudah larut dalam air, cenderung terdapat di bagian luar protein. Yang kedua, asam amino nonpolar memiliki gugus R alifatik, senyawanya glisin, alanin, valin, leusin, isoleusin, dan prolin. Bersifat nonpolar atau hidrofobik, biasa terdapat di bagian dalam protein. Yang ketiga ada asam amino aromatik, senyawanya fenilalanin, tirosin, dan triptofan. Bersifat nonpolar atau hidrofobik, mampu menyerap sinar UV 280 nanometer, sering digunakan untuk menentukan kadar protein. Yang keempat, asam amino basa, senyawanya lisin, arginin, histidin, mempunyai gugus yang bersifat basa pada rantai sampingnya. Bersifat polar, terletak di permukaan protein, dapat mengikat air, sering berperan dalam reaksi enzimatis yang melibatkan pertukaran proton. Yang kelima, ada asam amino asam, senyawanya aspartat dan glutamat, mempunyai gugus karboksil pada rantai sampingnya, bermuatan negatif atau asid pada pH 7. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Leli. Kualitas protein. Kualitas protein ditentukan berdasarkan 3 karakteristik, yaitu jumlah protein dalam bahan makanan, jumlah asam amino esensial dalam protein, daya cerna asam amino di usus halus. Yang pertama, jumlah protein dalam makanan. Asupan makanan mempengaruhi jumlah protein dalam makanan. Contohnya, produk olahan susu dan daging merupakan sumber protein tinggi. Yang kedua, jumlah asam amino esensial dalam protein. Jumlah asam amino esensial berbeda untuk setiap sumber protein. Untuk asupan yang memadai dari semua asam amino esensial, penting untuk mengonsumsi kombinasi dari berbagai sumber protein. Ketiga, daya cerna asam amino di usus halus. Daya cerna protein sebaiknya diukur di bagian akhir usus halus atau terminal ileum. Hal ini dianggap sebagai cara terbaik untuk menentukan bioavailabilitas asam amino dalam protein makanan untuk penyerapan dan penggunaan dalam tubuh. Namun, menentukan daya cerna terminal ileum tidaklah mudah. Untuk itu, model hewan telah dikembangkan dan penelitian telah dilakukan terhadap daya cerna nitrogen yang ada pada protein manusia. Hal ini didasarkan pada perbedaan yang diukur antara jumlah nitrogen yang dikonsumsi melalui protein dan jumlah yang ditemukan pada feses. Selanjutnya dilanjutkan oleh Anissa. Di sini saya akan menjelaskan apa itu denaturasi protein. Denaturasi protein adalah suatu proses pemecahan protein di mana dari hal ini terjadi perubahan kimia, fisik, dan biologi.
Denaturasi protein merupakan suatu proses di mana terjadinya perubahan atau modifikasi terhadap konformasi protein, lebih tepatnya pada struktur tersier maupun kuartener dari protein tersebut. Ciri-ciri suatu protein yang mengalami denaturasi bisa dilihat dari berbagai hal. Salah satunya, perubahan struktur fisiknya. Protein yang terdenaturasi biasanya mengalami pembukaan lipatan pada bagian-bagian tertentu. Selain itu, protein yang terdenaturasi akan berkurang kelarutannya. Lapisan molekul bagian hidrofobik akan mengalami perubahan posisi dari dalam keluar. Begitu pula sebaliknya, hal ini akan membuat perubahan kelarutannya. Sekian dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.